Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafra dari program studi S1 Aquaculture Fakultas Ketahanan Pangan Universitas Negeri Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 251 421 44067. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan implementasi literasi digital dengan judul Pemanfaatan Media Sosial untuk Promosi Aquaculture Berkelanjutan. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Bonda Sisepa Putra MKOM. Selanjutnya yang pertama di sini ada pendahuluan, latar belakang, transformasi digital aquaculture, yaitu perkembangan teknologi digital di era industri 4.0 telah memengaruhi banyak industri, termasuk dalam bidang aquaculture. Transformasi ini mengubah strategi pemasaran di bidang perikanan dan kelautan. Media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok menjadi sarana utama untuk mempromosikan produk hasil budidaya dan memberikan kesempatan untuk biasa bagi mahasiswa dan pengusaha untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal. Selain itu, literasi digital sangatlah penting untuk mengoptimalkan penggunaan media sosial sebagai alat promosi yang etis, kreatif, dan bijaksana. Selanjutnya, di sini ada tujuan dan manfaat utama, terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu peningkatan keterampilan mahasiswa, yaitu dapat meningkatkan literasi digital dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi pemasaran aquaculture kontemporer. Selanjutnya yang kedua yaitu memperluas pasar UMKM, yaitu dapat membantu pelaku usaha memperluas pasar dan meningkatkan nilai jual produk melalui promosi digital berkelanjutan. Dan yang terakhir, ada dukungan ekonomi biru, yaitu mendukung pembangunan ekosistem aquaculture digital yang ramah lingkungan dan transformasi menuju ekonomi biru. Dari beberapa tujuan dan manfaat tersebut, literasi digital memiliki efek sosial dan ekologis yang signifikan, dapat membantu masyarakat belajar dengan pentingnya budaya yang berkelanjutan dan beretika serta ramah lingkungan. Lalu selanjutnya ada bab 2, yaitu tinjauan pustaka, meliputi literasi digital dan keberlanjutan aquaculture. Yang pertama di sini ada literasi digital, yaitu dapat memberikan kemampuan teknis, etika, dan kreativitas dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial. Selanjutnya di sini ada daya saing UKM, yaitu digitalisasi meningkatkan efisiensi produk dan memperluas jaringan pemasaran serta meningkatkan daya saing di pasar kontemporer. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemanfaatan media sosial. Dengan menggunakan platform efektif untuk menjangkau khalayak luas, lalu dapat meningkatkan proses budidaya dan menonjolkan pesan keberlanjutan. Dan yang terakhir ada keberlanjutan, yaitu dapat mendorong praktik budidaya yang bertanggung jawab, seperti pengolahan limbah dan penggunaan pakan ramah lingkungan. Selanjutnya di sini ada peran media sosial dalam promosi aquaculture. Di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada jangkauan luas dan biaya rendah. Media sosial adalah platform paling berguna untuk promosi karena memungkinkan jangkauan halayak luas dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya yang kedua adalah menampilkan keberlanjutan. Platform seperti Instagram dan TikTok dapat digunakan untuk menampilkan pesan keberlanjutan dan kualitas produk yang menarik bagi konsumen. Dan yang terakhir, dapat memperluas pasar. Contohnya dengan nelayan pantai Padang yang berhasil memperluas pasar hasil tangkapan mereka menggunakan Facebook dan WhatsApp. Selanjutnya di sini ada kerangka pemikiran, yaitu sinergi literasi digital. Literasi digital dan media sosial saling mendukung dalam mendorong produk aquaculture yang berkelanjutan. Sinergi ini meningkatkan persaingan dan kesadaran lingkungan dari literasi digital, lalu berlanjut kepada penggunaan media sosial dan akan berlanjut pada promosi aquaculture yang berkelanjutan. Dari literasi digital
memberikan kemampuan untuk menganalisis, berkreasi, dan beretika, sementara media sosial menjadi sarana efektif untuk penyebaran informasi dan promosi. Lalu di sini untuk bab 3 ada metode implementasi, yaitu bentuk dan lokasi kegiatan. Pada bentuk kegiatan, program pelatihan dan pendampingan literasi digital bagi mahasiswa aquacultur dan pemilik usaha kecil perikanan. Poin yang pertama yaitu fokus pada penggunaan media sosial untuk promosi berkelanjutan. Selanjutnya, melakukan pelatihan pembuatan konten digital edukatif tentang budidaya ramah lingkungan. Lalu ada lokasi dan waktu. Kegiatan berlangsung di lokasi budidaya aquacultur sekitar kampus untuk memungkinkan penerapan teori ke dunia nyata. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu durasi. Melakukan selama 3 bulan dengan cakup pertama ada persiapan, lalu ada pelatihan, implementasi, dan selanjutnya melakukan evaluasi. Lalu poin yang kedua diselenggarakan secara hibrid atau tatap muka dan daring untuk pendampingan digital. Selanjutnya di sini ada tahap dan sasaran implementasi. Ada 4 tahap utama. Yang pertama yaitu persiapan, yaitu pembuatan materi literasi digital, panduan media sosial, dan seleksi peserta. Yang kedua, pelatihan, yaitu edukasi strategi digital marketing, pengolahan konten kreatif, dan etika media sosial. Yang ketiga, implementasi, promosi langsung produk aquacultur melalui akun media sosial peserta. Lalu yang terakhir, ada evaluasi, mengukur keberlangsungan promosi penggunaan metrik, keterlibatan pengguna, dan peningkatan penjualan. Di sini ada sasaran kegiatan, yaitu mahasiswa program studi aquacultur sebagai agen digital, dan kita melibatkan pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM untuk budidaya perikanan. Selanjutnya di sini ada indikator keberhasilan dan luaran. Yang pertama dapat meningkatkan keterampilan, peningkatan kemampuan mahasiswa dan pelaku usaha dalam mengelola media sosial. Selanjutnya ada keterlibatan masyarakat, dapat meningkatkan keterlibatan atau engagement rate pada konten promosi yang diunggah. Selanjutnya ada model kolaborasi, dapat terciptanya model kolaborasi perguruan tinggi dan UMKM sebagai percontohan digitalisasi. Dan yang terakhir, mengeluarkan konten keberlanjutan, yaitu menciptakan konten digital instruksional tentang metode budidaya ramah lingkungan. Dari luaran jangka panjang yang diharapkan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya produk aquacultur ramah lingkungan. Lalu selanjutnya ada penutup, kesimpulan, dan saran. Literasi digital berfungsi sebagai penghubung antara teknologi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Dari tersebut, diharapkan mahasiswa aquacultur dapat menjadi agen perubahan dengan membantu bisnis mengembangkan strategi pemasaran yang inovatif, efisien, dan ramah lingkungan. Dari situ dapat menjadi 2 poin, yaitu dapat dukungan pihak terkait, yaitu dibutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan komunitas pelaku usaha perikanan untuk keberlanjutan program. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu konsistensi pelaku usaha, yaitu pelaku usaha harus konsisten menggunakan media sosial untuk edukasi dan komunikasi guna membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan literatur review yang saya gunakan. Saya mengambil dari beberapa jurnal. Yang pertama di sini dengan judul Digital Transformation of Smash Leveraging Social Media to Market Mangrove Desert Product. Di sini penulis dan tahunnya yaitu Arianti PD, Abdurrahim IR, KBWRN, Untari SI, Hasim N, Widi Taning Tumpa, dan Al-Bahri MC dengan tahun 2024.
Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif melalui pendekatan studi kasus pada UMKM berbasis makro. Hasil dari penelitian yaitu transformasi digital melalui penggunaan media sosial seperti Instagram, Facebook, terbukti meningkatkan jangkauan pasar dan penjualan produk olahan mangrove secara signifikan serta memperkuat branding lokal. Lalu untuk jurnal yang kedua ada digitalisasi UMKM melalui literasi digital dan digital marketing dalam meningkatkan kualitas produk dan volume penjualan. Penulis di sini ada Kader MA, Prawira Negara, B. Setiawan R, AP, Selyanti A, dan Pratama M. Dewi pada tahun 2024. Di sini menggunakan metode pendekatan partisipasi dan observasi lapangan pada pelatihan UMKM. Dari hasil penelitian didapatkan peningkatan literasi digital mendorong UMKM mampu memanfaatkan strategi pemasaran digital, lalu meningkatkan kualitas produk, serta menaikkan volume penjualan hingga 40%. Jurnal yang ketiga dengan judul Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui Budidaya Perikanan Berkelanjutan menuju Masyarakat Pembudidaya 4.0. Penulis di sini ada Nugroho E, Dewi RRS, PS, Aisyah A, Handa Nari T, dan Natsir M pada tahun 2022 dengan menggunakan metode analisis konseptual. Mengeluarkan hasil konsep masyarakat pembudidaya 4.0 menekankan integrasi teknologi digital, efisiensi sumber daya, dan keberlanjutan lingkungan untuk meningkatkan produktivitas sektor aquaculture. Pada jurnal yang keempat, dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Pantai Padang melalui pemanfaatan media sosial dalam memasarkan hasil tangkapan keluar daerah. Dengan penulis Rauda A, Maharani D, N, lalu Imam MS, Hano Selina Y, dan Helmi RF pada tahun 2025. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui observasi dan wawancara partisipatif. Hasil penelitian yaitu media sosial berperan penting dalam memperluas pasar hasil tangkapan nelayan keluar daerah, serta meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat pesisir. Dan yang terakhir, di sini ada jurnal dengan judul Kolaborasi Bisnis Digital dan Inovasi Teknologi Pangan untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk rumput laut di UMKM di Nanas, Dusun Karapyak, Desa Bapolo, Kabupaten Pangandaran, dengan penulis Sudianto S. dan Sutopo S. pada tahun 2025. Dengan menggunakan metode studi deskriptif berbasis kegiatan pendampingan dan observasi lapangan, menghasilkan kolaborasi digital dan inovasi teknologi pangan berhasil meningkatkan nilai tambah produk rumput laut, efisiensi produksi, serta memperluas jangkauan pasar melalui platform digital. Sekian presentasi dan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mengucapkan mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.